Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Mantan Sales. Jadi seperti janji saya di video sebelumnya ya, saya akan memberikan tips ke kalian. Tips sukses bagaimana cara agar kalian itu bisa diterima pada saat wawancara dengan si pemilik perusahaan tempat kalian bekerja ataupun si majikan. Jadi itu biasanya mungkin kalian ini ya masuk kerja itu, kalian mencoba kerja ke luar negeri itu melalui perusahaan agen tenaga kerja resmi ya. Jadi biasanya setelah kalian mengajukan atau melengkapi berkas kalian, beberapa waktu ke depan nanti kalian akan dihubungi oleh pihak perusahaan atau pihak agensi untuk melakukan wawancara. Jadi nanti yang mewawancara kalian itu, yang menginterview kalian itu bukan pihak agensi tersebut ya, melainkan majikan kalian, melainkan si pemilik perusahaan tempat kalian bakalan bekerja nanti di luar negeri. Jadi biasanya itu majikan, misalnya kalian melamar kerja atau mencoba ingin bekerja ke Malaysia, maka nanti majikan di perusahaan ataupun si pemilik perusahaan yang ada di Malaysia itu akan datang ke perusahaan agensi kalian tersebut untuk melakukan interview ataupun wawancara dengan kalian. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya, agar kalian itu bisa sukses, bisa diterima untuk bekerja di perusahaan si majikan kalian tersebut. Jadi ini poin interview ini, tahap interview ini, tahap wawancara ini adalah tahap yang krusial ya, tahap yang paling penting lah kalau menurut saya, menentukan kalian bisa diterima atau tidaknya untuk bekerja di luar negeri. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi untuk hal yang pertama itu, kalian harus istirahatlah yang cukup sebelum kalian melakukan interview. Jadi apabila kalian besok melakukan interview ataupun wawancara, sebaiknya kalian pada malam harinya itu kalian harus istirahat yang cukup. Kalian tidak usahlah begadang-gadang, karena kalau kalian kurang tidur tentunya kalian tidak bisa maksimal untuk melakukan wawancara di esok harinya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk poin yang kedua itu, kalian harus minum air putih yang cukup dan sarapan. Jadi sebelum melakukan wawancara pun kalian harus sarapan ya, kalian harus minum air yang cukup, air putih ya. Jadi saya tidak menyarankan kalian minum air kopi ataupun teh manis ataupun yang lainnya. Jadi sebaiknya kalian minum air putih dan sarapan yang cukup. Jadi kalau perut kalian sudah terisi, tentu kalian akan semakin fokus dalam hal melakukan interview nantinya. Jadi setiap pertanyaan akan bisa kalian jawab dengan fokus tentunya. Jadi untuk hal berikutnya, kalian harus berpakaian yang rapi, bersih, dan wangi. Jadi itu cerminan pribadi kalian ya. Jadi kalau kalian rapi, bersih, dan wangi, tentu yang interview kalian, tentu si majikan akan senang untuk ngobrol, untuk berbicara dengan kalian tentunya ya. Jadi untuk hal berikutnya yang harus kalian perhatikan, kalian jawab apa yang ditanyakan si interview ya, si penginterview kalian, si pewawancara kalian. Jadi jangan kalian menjawab sesuatu hal yang tidak ditanyakannya. Jadi apa yang ditanyakannya itu saja kalian jawab. Jadi kalian menjawabnya tidak perlu panjang lebar, tidak perlu dari awal sampai akhir. Jadi kalian jawablah pertanyaannya dengan singkat, padat, dan jelas tentunya. Jadi jangan bertele-tele, jangan terlalu banyak jawaban kalian, jadi tidak perlu. Jadi tanyakan, jawab aja apa yang ditanyakannya, dan jangan menjelaskan sesuatu yang tidak ditanyakan. Jadi kalian nanti bisa terjebak dalam pernyataan kalian sendiri tentunya ya. Jadi kalian harus memperhatikan poin itu. Jadi jawab saja apa yang ditanyakan. Oke, jadi kemudian hal berikutnya yang harus kalian perhatikan itu, kalian harus bisa meyakinkan pihak perusahaan ataupun pihak majikan bahwasannya kalian itu memang layak untuk bekerja di perusahaannya. Jadi kalian sampaikan apa yang bisa membuat mereka yakin sehingga kalian untuk bekerja di tempat dia ataupun di perusahaan si majikan tersebut. Jadi yakinkanlah. Jadi apabila kalian punya bakat, punya sesuatu yang bisa kalian tonjolkan saja. Kalian beritahukan apa kelebihan kalian. Jadi yakinkan seyakin-yakinnya, sedemikian rupa si majikan tersebut bahwasannya kalian memang orang yang mereka cari. Jadi sampai di sini paham ya. Jadi kalian kalau wawancara itu kan kalian harus bisa meyakinkan si pewawancara ya, bahwasannya kalian itu memang
orang yang mereka cari. Jadi dengan begitu kalian bisa bergabung nantinya di perusahaan mereka. Jadi seperti itu. Kemudian hal terakhir yang harus kalian perhatikan itu, kalian harus bisa menunjukkan attitude kalian itu sebagai pekerja. Jangan menunjukkan sikap itu seperti layaknya kalian itu bos. Jadi jangan seperti itu ya, karena kalian ingin bekerja di perusahaan mereka, kalian ingin bekerja dengan majikan kalian tersebut. Jadi kalian harus menunjukkan sikap kalian itu sikap sebagai seorang pekerja, bukan sikap sebagai seorang bos ya ataupun atasan. Jadi itulah mungkin beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan agar kalian bisa sukses dalam melakukan wawancara. Jadi kalau kalian bekerja di perusahaan luar negeri, kalian ingin bekerja ke luar negeri melalui agen resmi ya, perusahaan resmi penyalur tenaga kerja, tentunya kalian harus bisa melewati tahap interview ini dengan baik. Karena tahapan interview ini adalah tahapan yang kalau menurut saya tahapan yang menentukan ya, kalian bisa bekerja atau tidak ya di luar negeri. Karena yang menginterview kalian itu langsung si majikan ya, langsung si pemilik perusahaan yang ada di luar negeri tersebut. Jadi kalian harus bisa menunjukkan bahwasannya kalian memang layak untuk bekerja di perusahaannya. Jadi mungkin setelah melakukan interview ini, kalian mungkin akan melakukan tahapan berikutnya, yaitu medical check up. Jadi medical check up itu biasanya dari perusahaan itu berbeda-beda ya. Ada perusahaan yang medical check up-nya itu dibiayai oleh perusahaan dengan sistem talangan, ada juga yang memang biaya kita sendiri. Jadi itu tergantung perusahaan agensi tersebut. Jadi seperti saya dulu kemarin, perusahaan penyalur tenaga kerjanya itu membebankan biaya sebesar kurang lebih itu 6.500.000 ya untuk biaya medikal, untuk biaya keberangkatan saya dan lain-lain sebagainya. Jadi itu dibebankan di ininya ya, di pencari kerjanya, di saya, jadi dibebankan di saya. Jadi pada saat itu memang saya tidak punya uang, jadi saya tidak melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi saya tidak ini, walaupun mereka mengatakan 6.500.000 itu bisa dicicil ya, bisa dicicil 3 kali bayar, tapi memang saya rasa saya tidak memiliki dana yang cukup. Jadi sudah saya katakan juga ke perusahaan penyalur tersebut, saya sanggup apabila sistemnya itu talangan ya. Jadi pada saat saya sudah bekerja di luar negeri tersebut, jadi gaji saya dipotong untuk biaya 6.500.000 tadi. Tapi perusahaan penyalur tenaga kerja itu sepertinya tidak bisa ataupun tidak mau, ataupun memang sudah peraturan mereka lah bahwasanya tidak seperti itu, tidak ada sistem talangan. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit tips sukses saya, tips sukses wawancara untuk bekerja ke luar negeri. Jadi kalau dulu itu namanya pekerja TKI ya, tenaga kerja Indonesia, tapi sekarang itu sudah berubah melalui peraturan terbaru. Jadi kalau sekarang itu namanya PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi walaupun namanya berbeda, tetap saja kita bekerja ya, kita bekerja di luar negeri. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nantikan terus informasi-informasi dari saya seputar pekerja migran Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekerja.